Ini ada sebuah hoax yang menurut saya sudah kelewat batas, bahkan melebihi batas logika paling bodoh. Jadi beberapa hari lalu, ada satu video yang menampilkan mantan Presiden Amerika, Barack Obama, dipersilakan oleh Sekretaris Galeri Smithsonian untuk membuka kain yang menutupi sebuah figura besar. Dan ketika dibuka, figura itu ternyata menampilkan foto Anies. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Sewer. Hari ini saya mau membahas tentang pendukung Anies, yang sebagian dari kalian mungkin sudah tahu gimana lucunya mereka. Saking fanatiknya mereka terhadap Anies, tanpa sadar mereka seperti membodohi diri sendiri di depan banyak orang. Jadi langsung saja, ini ada sebuah hoax yang menurut saya sudah kelewat batas, bahkan melebihi batas logika paling bodoh. Jadi beberapa hari lalu, ada satu video yang menampilkan mantan Presiden Amerika, Barack Obama, dipersilakan oleh Sekretaris Galeri Smithsonian untuk membuka kain yang menutupi sebuah figura besar. Dan ketika dibuka, figura itu ternyata menampilkan foto Anies. Pada narasi di video itu, disebutkan bahwa Barack Obama memperkenalkan Anies sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Jadi bagi yang mau tepuk tangan untuk Anies, silakan. Mau ketawa sampai guling-guling di lantai pun silakan. Siapapun, bahkan orang awam sekalipun, pasti sudah tahu itu hoax. Video ini diedit, lalu disebarkan lewat media sosial, lewat Facebook dan TikTok. Anggap saja yang menyebarkan ini adalah pendukung Anies, yang saking tergila-gilanya dengan Anies, rela menjadi konyol dan mempermalukan diri sendiri. Faktanya adalah video itu diambil pada Februari 2018 dalam acara peluncuran potret Obama yang diselenggarakan oleh Smithsonian Institution di Washington. Dalam keterangan di video aslinya, tertulis bahwa Galeri Potret Nasional Smithsonian memperkenalkan potret mantan Presiden Barack Obama dan istrinya, Michelle Obama. Jadi, inilah kelakuan pendukung Anies. Anies adalah antitesis Jokowi, seperti yang dikatakan Nasdem beberapa waktu lalu. Anies dan Jokowi bertolak belakang dan mungkin seperti minyak dan air. Pola pikir keduanya berbanding terbalik. Jokowi menekankan konsep kerja, sedangkan Anies lebih suka cuap-cuap. Bagi dia, kata-kata itu sangat penting dan tidak boleh diremehkan. Buktinya, lewat kemampuan menata kata, Anies dinobatkan banyak orang sebagai tukang ngibul paling hebat. Jadi kalian sudah bisa menerka seperti apa pendukungnya. Sebagian dari kalian mungkin kesal dengan hoax ini. Sebagian mungkin ketawa sampai nangis. Sebagian dari kalian mungkin geleng-geleng kepala sambil bertanya dalam hati, kok bisa ada pendukung sehancur itu? Tapi memang beginilah kenyataannya. Video hoax ini bukan yang pertama dan juga pasti bukan yang terakhir. Sebelum itu sudah ada video hoax di mana Uskup se-Jabotabek deklarasi dukung Anies Baswedan menjadi presiden. Padahal itu adalah pertemuan Anies dengan Uskup Agung Jakarta, yang mana dalam rangka berpamitan karena sebentar lagi Anies akan melepaskan jabatannya sebagai gubernur. Tapi oleh pendukungnya diedit sedemikian rupa, diberi caption bombastis seolah Anies itu sosok yang sangat didukung banyak orang. Memang benar yang dikatakan oleh Anies beberapa waktu lalu, bahwa perilaku pendukung mencerminkan yang didukung. Anies sering ingkar janji. Pendukungnya juga sama, banyak yang ngibul. Selain itu ada juga video hoax lain di mana pimpinan pusat Muhammadiyah resmi mengusung Anies sebagai calon presiden. Dalam narasi di video itu, disebutkan bahwa Muhammadiyah melamar Anies ke partai PKS. Faktanya, Muhammadiyah membantah dan menganggap itu sebagai propaganda politik. Dan masih ada yang lain lagi. Video hoax lainnya adalah Partai Golkar menetapkan Anies sebagai calon presiden.
Padahal faktanya sampai saat ini hanya Nasdem yang resmi mendeklarasikan Anies. Partai lain masih santai-santai saja. Fakta lainnya, Partai Golkar sudah mengusung ketua umumnya yaitu Erlangga Hartarto sebagai calon presiden, bukan Anies. Jadi propaganda murahan ini masih dipakai meskipun sudah tidak laku dan rakyat sudah cerdas. Gimana ceritanya Obama bisa mendukung Anies? Memangnya Obama itu siapanya Anies? Saudara bukan, bapak angkat bukan, teman bukan. Kalau Obama tahu soal hoax ini, dia pasti ikut geleng-geleng kepala. Mereka bikin hoax tapi kurang pintar. Hoax yang mereka buat gampang ditebak bahkan oleh orang awam. Masa Obama dukung Anies? Apakah tidak ada narasi yang lebih dungu? Besok-besok mungkin bakal ada video Batman mendukung Anies jadi presiden untuk membasmi kejahatan dari muka bumi ini. Lusa, mungkin saja ada video superhero Avengers ikut mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Jangan heran kalau misalnya nanti ada video, misalnya Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Joe Biden juga ikut mendukung Anies sebagai calon presiden. Jangan heran kalau misalnya nanti ada video di mana Anies berhasil mendamaikan Rusia dan Ukraina sehingga perang berakhir. Kalau suatu hari nanti ada video-video seperti itu yang tidak bermutu, maka jangan kaget. Memang beginilah pendukung Anies. Terkenal berani melakukan apapun, termasuk membuat hoax. Demi mengangkat derajat Anies, demi membuat Anies terlihat hebat, apapun mereka lakukan. Mungkin masuk penjara aja mereka yang gak berani. Pendukung Anies sudah terkenal sebagai orang yang tidak tahu malu. Bukannya menjual prestasi Anies, mereka malah menjual narasi-narasi bodoh untuk menjaring orang-orang yang bisa dibodohi. Mereka menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan provokasi untuk menjatuhkan lawan Anies. Cara-cara ini sangat khas dari kelompok yang dulu mendukung Prabowo pada Pilpres 2019. Kelompok ini memang sudah move on sejak Prabowo bergabung dengan pemerintah. Mereka mencari sosok lain yang dianggap berseberangan secara politik dengan pemerintah. Mereka mencari tumpangan politik baru, yang kali ini adalah Anies. Dan perlu diketahui, kelompok yang berada di belakang Anies akan kembali beraksi saat Pilpres 2024. Semua pihak boleh mengaku komitmen berpolitik santun, menolak politik identitas atau politisasi agama. Tapi bagi kelompok tersebut, itu tidak penting. Itu juga bukan urusan mereka. Mereka rajanya hoax, ujaran kebencian, provokasi, dan fitnah. Cara-cara kotor saat Pilkada DKI 2017 pasti akan terjadi lagi di Pilpres 2024. Mereka tidak punya aturan, jadi merasa berhak melakukan apapun seenaknya. Surga aja bisa mereka klaim. Mereka aja berlagak seperti panitia surga. Siapa lagi yang bisa tegur mereka? Bahkan Superman pun mungkin angkat tangan. Kepala mereka lebih keras dari badan Superman yang kebal peluru. Coba pikir, tabloid Anies pernah disebarkan ke rumah ibadah. Piagam penghargaan Bapak Toleransi juga diduga dibuat-buat karena ada satu perwakilan yang mengaku tidak pernah tanda tangan di piagam tersebut. Itu hanya secuil dari apa yang bisa terjadi di Pilpres 2024. Anies bahkan belum resmi jadi calon presiden, tapi sudah ada banyak hoax yang bertebaran. Ada banyak tindakan tidak etis yang dilakukan pendukungnya. Jadi pertanyaan penting yang harus kita tanyakan adalah, apakah kita rela negara ini dipimpin oleh seorang Anies Baswedan? Apakah kalian bisa membayangkan apa jadinya negara ini jika dikuasai oleh pendukung-pendukung Anies yang rada-rada kalian tahu sendirilah. Kalau mereka hanya bisa menjual hoax, narasi yang diedit, narasi sesat, itu artinya tidak ada prestasi Anies yang bisa mereka banggakan. Makanya mereka main kasar, tidak peduli gimana caranya, yang penting Anies menang, itu aja tujuannya. Jadi kita harus sangat waspada pada Pilpres 2024 nanti. Pertarungan pasti akan sangat sengit. Oke, sekian dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe dan tuliskan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.